Anda salah, Tuan. Sila menyadari dirinya tengah duduk di pangkuan Farel. Kenapa aku bisa duduk di pangkuan maling ini? Batin Sila dengan mata melotot. Sila berusaha untuk melepaskan diri dari Farel. Farel bukannya melepaskan Sila, marah merangkul pinggang Sila lebih erat. Dia naik. Naik dia, bisik Farel. Sila melebarkan matanya melihat ke arah balkon. Farel bangkit dan menggendong Sila lalu mencari tempat persembunyian. Om, kesal Sila. Aku sedang menghubungi seseorang. Sebentar lagi dia akan datang, bisik Farel. Sila berdecak, ia menepis tangan Farel. Kenapa kau di dekatku? Tanya Farel mendorong Sila sedikit lebih jauh darinya. Sila memutar bola matanya dengan malas. Om yang gendong aku ke sini. Lagian kalau dia fansku artinya dia tidak punya niat buruk padaku, kan? Kenapa Om malah menganggapnya sebagai penjahat? Dasar bodoh, mana ada fans baik mengganggu di tengah malam? Umpat Farel. Apa Om bilang? Tanya Sila dengan gerangnya. Farel tampak acuh. Oh ya, dari tadi aku melihat Om tidak menyentuh HP sama sekali, lalu bagaimana cara Om menelpon seseorang? Tanya Sila dengan bersedikap dada. Anak kecil tidak akan tahu. Ketus Farel membuat mata Sila melebar seketika. Hyut, Brooke. Sila melihat ke arah balkon. Farel hendak keluar tapi Sila menarik tangan Farel dan mendorongnya masuk ke kamar gantinya. Di sini aja Om, itu pasti papaku. Jika ada pria masuk ke kamarku, sudah aku tebak pasti nyawa pria itu berada dalam bahaya. Aku tidak mau papaku masuk penjara membunuh orang karena dia masih belum pulih. Tatap tajam Sila. Farel menganga di tempat melihat pintu kamar ganti Sila memang ditutup bahkan dikunci. Sialan, kenapa rencanaku jadi kacau begini? Umpat Farel menendang angin seketika. Sila berlari mengambil jaket tebalnya lalu memasangnya menuju ke balkon. Sila melihat ke bawah di mana Ujang, Aji, dan Suryo tengah menangkap seorang pria berpakaian serba hitam. Sila mengerutkan keningnya. Bagaimana jika dia mati? Kuharap dia masih hidup. Gumam Sila dengan khawatir. Sila berlari keluar dari kamarnya menuju lantai bawah. Tepat Sila sampai di bawah, polisi datang dan Suryo melaporkan segalanya pada polisi yang entah sejak kapan diberitahu masalah di rumah mereka. Nando celingukan mencari Farel. Di mana Tuan Muda? Kenapa tidak terlihat? Apa itu Tuan Muda? Nando dengan cepat berlari menerobos kerumunan kecil itu, tapi ternyata bukan tuannya. Nando melihat ke arah Sila. Sila menatap tajam Nando yang mana membuat nyali pria itu menciut seketika. Papa kenapa keluar? Kenapa menancapkan pisau padanya? Ini manusia, Pak, bukan babi hutan. Tanya Sila mengomeli Suryo yang berada di kursi roda masih bisa menghajar orang. Siapa suruh dia manjat ke kamarmu, Nak? Untung saja Aji dan Ujang belum tidur. Kamu tidak apa-apa, Nak? Tanya Suryo memegang tangan Sila. Sila menatap ke atas. Masih ada maling satu lagi. Apa aku laporkan juga ya? Batin Sila masih melihat ke atas. Nando mengetahui itu dan bisa menebak bahwa Farel masih terjebak di kamar Sila. Nando mendekati Sila. Nona, sapa Nando hati-hati. Apa dia atasan Anda? Apa Anda yang diberi kode olehnya untuk melapor polisi? Cecar Sila dengan serius. Sementara yang lainnya sibuk berbicara dengan polisi. Nona, ada kesalahpahaman di sini. Tuan Muda ingin menemui Anda karena ingin meminta Nona berbicara pada mominya. Jelas Nando yang tidak tahu memulai pembicaraan dari mana. Kenapa aku harus berbicara dengan mominya? Apa hubungannya denganku? Tanya Sila balik dengan galak. Jangan galak-galak Nona, bisakah kita bicara baik-baik? Pita Nando dengan hati-hati seolah takut menyinggung perasaan Sila. Tidak bisa, bagiku pria yang berani masuk ke kamar perempuan di tengah malam adalah pria cabul dan mesum. Dia harus dilaporkan ke polisi, tolak Sila dengan ketus. Nona, Anda masih sayang papa Anda kan? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulut Nando. Sila berbalik dan menatap tajam ke arah Nando. Apa maksudmu? Tanya Sila yang sudah tidak sopan lagi. Tuan Muda, Fox Group adalah orang paling berkuasa di Indonesia. Apapun bisa didapatkan termasuk nyawa papa Anda. Jadi jangan memancingnya, karena jika dia marah sampai reputasinya rusak maka kehancuran bagi orang yang merusak reputasinya. Jelas Nando. Lalu aku membiarkan Om Cabul dan mesum itu masuk ke kamarku.
Sila berkata dengan bibir merapat ataupun mendesis sambil menatap sinis Nando. Om cabul, mesum. Nona, Anda salah paham, tuan saya tidak tertarik pada manusia, bahkan tidak menyukai manusia. Nando berusaha menjelaskan sikap dingin tuannya yang tidak ingin berbaur dengan siapapun. Apa Anda sedang bercanda? Lalu bagaimana dengan kunci kamar malam itu? Bukankah katanya dia di sini memberi hadiah pada gadis sang juara acara keluarganya? Sini Sila. Kita jelaskan nanti Nona, ceritanya panjang. Yang pasti masalahnya bukan seperti yang Nona kira. Tuan saya bahkan tidak normal, bagaimana bisa dia tertarik pada Anda walau kecantikan Anda seperti Dewi? Nak, Papa akan ke kantor polisi malam ini. Sila ikut, Pak. Saud Sila mengabaikan Nando yang menggaruk-garuk kepala. Sila kembali ke kamarnya dan membuka pintu kamar gantinya. Om, urusan kita belum selesai. Sana kabur, terus temui aku jika Om tidak sibuk lagi dan jangan sampai masuk ke kamar saya lagi. Dasar cabul. Apa? Pertama kau bilang aku tidak lihat jalan, tapi saat itu kau berlari seperti bocah kecil. Aku menyelamatkanmu hingga pinggangku sakit, tapi kau malah memanggilku Om. Bukannya minta maaf kau malah lari, kau ini pembawa sial ya? Sekarang kau sebut aku cabul. Farel baru pertama kali berbicara panjang lebar pada seorang manusia. Sila berkacak pinggang. Ya, lalu kenapa Anda masuk ke kamar perempuan di jam seperti ini? Apa Anda tidak bisa berpikir bahwa saya perempuan dan butuh privasi? Untuk tidur pun harus Anda ganggu? Apa Anda tidak punya etika? Kenapa orang kaya di sini tidak ada etikanya sama sekali? Farel terhenyak. Kau? Jadi benar kau yang jatuh dari atas hotel Fox itu kan? Sial, kau memang pembawa sial bagiku, decak Farel. Sila mengabaikan seorang Farel, ia memakai sepatu dan memakai jaket double. Jika saya kembali Anda masih di sini, reputasi Anda akan tercoreng, ancam Sila. Beraninya kau mengancamku? Farel mendekat dan menatap tajam ke arah Sila. Sila tersenyum sinis. Bagiku reputasimu sudah tercoreng, pria ranjang. Kau harus diberi pelajaran. Farel meremas angin tepat di wajah Sila sementara Sila marah menjulurkan lidahnya, terlihat tidak takut sedikit pun. Pria sejati tidak akan melukai perempuan. Ketus Sila lalu melenggang pergi menyusul Surya yang akan memberi keterangan di kantor polisi. Tuan muda, Nando berlari menyusul Farel yang keluar dari rumah Sila sambil memijit pelipisnya. Kau sudah dapatkan data diri gadis barbar itu? Tanya Farel. Saya sudah mendapatkannya, Tuan. Dari awal mula sampai detik ini, serta alasan Nona cantik itu ikut acara milik keluarga Anda, jawab Nando. Ci, bukankah sudah jelas dia ingin menjadi menantu Fox Group? Ketus Farel. Anda salah, Tuan. Jawaban Nando membuat Farel menatap ke arah Nando, dan jangan lupakan wajah dingin yang selalu menghiasi wajah tampan Farel.